Peristiwa memukul warga sampai terkapar di Deli Serdang, Sumatera Utara dan membanting mahasiswa ala jurus smackdown. Dua peristiwa itu menambah panjang catatan represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Arogansi tersebut menuai sorotan dan kritik publik yang menilai aksi kekerasan polisi adalah bukti Polri belum presisi, bahkan mendesak agar Presiden melakukan reformasi di tubuh Polri. Bagaimana kemudian media memotret dua peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian? Saya akan bahas malam hari ini. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan editorial CNN Indonesia TV terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan Mas Revolusi Riza, Wapemret dan juga Kepala Peliputan dari CNN Indonesia. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Ya. Reinhard. Baik, Mas Revo, belum selesai sorotan publik dan juga kita sebetulnya ketika ada ramai tagar percuma lapor polisi ya. Tak lama berselang kemudian muncul aksi kekerasan di Banten dan juga di Deli Serdang yang menambah panjang catatan represivitas aparat kepolisian dalam menyikapi demonstrasi, katakanlah begitu. Itu juga kemudian langsung disoroti oleh banyak pihak. Bagaimana Mas kita melihat rentetan peristiwa kekerasan ini, apa yang kita kritisi, apa yang menjadi catatan khusus dari CNN Indonesia terhadap institusi kepolisian, Mas Revo? Ya, Reinhard, ini memang seminggu ini kita kan cukup intens ya memberitakan peristiwa yang terjadi di Banten maupun di Tangerang, Banten maupun yang ada di Sumatera Utara. Dan kasus ini seharusnya bisa menjadi momentum bagi kepolisian untuk kembali menata bagaimana prosedur untuk penanggulangan atau pengendalian massa dalam aksi-aksi unjuk rasa. Sekaligus juga bagaimana polisi kemudian menata atau mengusut anggota-anggotanya yang melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat umum yang melakukan kekerasan secara berlebihan gitu ya kepada masyarakat gitu. Karena memang dalam 2 pekan terakhir gitu ya kita melihat polisi ada dalam kondisi yang posisi yang tidak baik karena beberapa kasus-kasus yang membelit internal kepolisian. Dan kasus-kasus ini sebaiknya selain tidak hanya diselesaikan tapi juga menjadi momentum bagi polisi untuk melakukan perbaikan. Karena sepanjang yang dalam catatan kita gitu ya ada sederet kekerasan yang dilakukan oleh pihak polisi dalam penanganan pengendalian massa gitu yang di penanganannya terlampau keras gitu ya, jadi over reaktif gitu. Kasus-kasus kalau dalam catatan kita misalnya dalam waktu yang dekat ya, misalkan ketika menangani unjuk rasa ketika mahasiswa dan publik itu melakukan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, kemudian RKUHP dan juga kemudian ketika Undang-Undang KPK gitu, ketika pengesahan penolakan terhadap Undang-Undang revisi Undang-Undang KPK misalnya. Pada waktu itu tindakan overreaktif yang dilakukan polisi sudah dikeluhkan oleh banyak pihak gitu ya, sudah diprotes oleh banyak pihak. Memang dalam kasus-kasus polisi bisa aja mengatakan gitu ya, kalau dalam bahasa zaman dulu gitu dalam masa Orde Baru ini adalah oknum gitu ya. Tidak semua, banyak polisi yang baik gitu ya dalam penanganan massanya. Kita mencatat juga banyak polisi yang secara baik menangani aksi-aksi unjuk rasa di kota-kota tertentu. Tapi di kota-kota lain juga ada catatan-catatan yang ada. Nah, ini artinya masih ada ketidaksamaan prosedur gitu. Padahal Kapolri sudah mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan protokol pengendalian massa, protap pengendalian massa itu yang adalah di situ sederet aturan-aturan yang saya yakin polisi sebenarnya sudah tahu terkait dengan itu. Hanya saja sekarang tinggal bagaimana anggota-anggota di lapangan itu bisa menerapkan aturan dari Kapolri ini dengan baik. Nah, sekarang kasus yang ada ya tinggal diusut saja. Ya, Mas Revo, ada yang berpandangan para pegiat HAM bahwa oke, konsepnya presisi begitu ya, yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit ketika fit and proper test. Prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Tapi kemudian dua kejadian ini paling tidak lagi-lagi
tidak mencerminkan konsep presisi itu sendiri ya. Apakah kita juga melihat bahwa ini hal yang kemudian kontraproduktif dengan konsep yang dibuat? Apa pembenahan itu, penataan itu kemudian seperti apa, yang apakah memang harus kembali ke konsep presisi lagi, atau bagaimana yang memang penting untuk kita soroti bersama bahwa harus ada penataan di dalam tubuh kepolisian, bahwa tidak lagi menggunakan aksi-aksi kekerasan yang berlebihan dalam merespon katakanlah seperti unjuk rasa? Aturan yang dibuat dan slogan yang dibuat tentu sudah sangat baik ya, Renhat ya. Aturannya sudah sangat pas gitu. Hanya saja kan penerapan di lapangannya yang kemudian melenceng dari aturan yang sudah ada. Nah sekarang hanya menurut saya sih ini, aturan ini kan dibuat artinya ada reward and punishment gitu ya. Orang-orang yang melaksanakan aturan itu pasti harus diberi apresiasi, diberi reward lah. Tapi kemudian yang melanggar aturan itu kan harus diberi punishment. Punishmentnya tentu banyak gitu ya, banyak tingkat gitu. Mulai dari teguran sampai sanksi-sanksi yang lain gitu ya. Atau kalau misalkan dalam konteks kepolisian bisa saja mulai dari teguran, kurungan sampai pencopotan jabatan, kemudian tidak bisa promosi dalam beberapa waktu ke depan, atau misalnya demosi gitu. Aturan-aturannya pasti sudah ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana institusi Polri ini bisa konsisten menegakkan aturan. Dalam catatan kita misalnya Reinhard ya, ini mungkin agak melenceng dari kasus kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Tapi dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis saja misalnya, dalam konteks kita bekerja, ada berapa polisi yang bisa ditahan atau dipidana atau setidaknya menerima hukuman karena pernah melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Itu dalam catatan kita tidak ada. Dalam beberapa 10 tahun terakhir misalnya, angka kekerasan yang dilakukan, yang menimpa jurnalis itu terus meningkat gitu. Bahkan pada tahun 2020 angkanya itu sangat melonjak dari yang kisaran biasanya ada di sekitar 60 kasus per tahun, itu dari catatan organisasi seperti AJI misalnya, itu kan naik hingga 84 kasus dalam setahun. Dan paling banyak aksi kekerasan terhadap jurnalis itu dilakukan sayangnya oleh polisi, aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi kerja-kerja jurnalis. Tapi dalam catatan kita ada nggak yang dihukum pidana? Tidak ada. Berbeda dengan kita harus membandingkan, kita harus fair. Dalam kasus TNI misalnya, sudah ada catatan TNI yang dipidana karena pernah melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Nah ini terhadap kita. Bagaimana dengan pengunjuk rasa? Kita juga tidak pernah menemukan catatan itu. Artinya tidak ada efek jera di sana. Karena tidak ada efek jera itulah kemudian orang-orang di lapangan merasa, ya sudahlah mukulin para demonstran, mungkin ya nggak apa-apa gitu. Toh selama ini tidak ada yang dihukum kok karena mukulin para demonstran misalnya. Nah ini konsistensi dalam menegakkan aturan ini yang seharusnya dilakukan saat ini. Momentumnya ada. Momentumnya ketika sekarang polisi dalam kondisi didesak oleh masyarakat untuk melakukan perbaikan internal, ya sekarang harus ditunjukkan. Apa yang tadi disampaikan Mas Revo juga salah satu menjadi concern dari para pegiat HAM misalnya, yang juga menyoroti soal punishment tadi itu ya Mas Revo, yang kemudian pelaku yang tidak dihukum sesuai dengan catatan hukumnya misalnya, kemudian hanya lewat minta maaf atau mekanisme disiplin di internal kepolisian, itu yang bisa jadi kemudian tidak membuat efek jera, atau bagaimana itu Mas Revo yang perlu kita dorong bersama? Iya, nah ini kan hukum ini tidak pandang bulu. Hukum ini berlaku untuk semua. Jika kita yang melakukan kesalahan, kita juga wajib dihukum gitu ya, masyarakat biasa, jurnalis, bahkan kan kita tahu bahwa pejabat negara pun kalau misalkan dia menyelewengkan kekuasaannya, melakukan korupsi misalnya, dia bisa ditangkap gitu kan. Nah, sekarang di internal petugas kepolisian harus juga berlaku sama, bahwa hukum itu tidak pandang bulu. Jadi artinya kalau misalkan ada, oke lah kita menggunakan term eufemisme ya, oknum anggota polisi yang melakukan kesalahan, maka oknum itu harus dihukum gitu. Supaya citra polisinya tetap terjaga. Siapapun yang melakukan kesalahan, baik itu masyarakat biasa ataupun internal di polisi, juga harus dihukum. Hukumannya harus jelas. Ketika orang melakukan aksi kekerasan di luar batas ya, yang tidak seharusnya, dia harus dihukum apa gitu. Dan itu harus terbuka, transparan kepada publik. Sehingga slogan presisi yang didengungkan oleh Kapolri dan pihak kepolisian itu
benar-benar terasa gitu terhadap kepada publik. Oke, baik Mas Revo, tapi fair juga nggak sih kalau kemudian sebagian pihak atau publik langsung kemudian menjustifikasi polisi bahwa meskipun katakanlah kita sebut itu oknum begitu ya, langsung menyoroti secara tajam dari peristiwa-peristiwa ini, tapi kemudian tidak melihat kemudian kinerja polisi pada hal-hal yang lain yang juga layak untuk kita apresiasi. Iya, kita harus fair. Kita sebagai jurnalis ini kan harus fair ya, Reinhardt. Kita sebagai jurnalis itu kan harus dituntut kalau dalam term yang misalnya dalam kutipan-kutipan dari novel Pramudia misalnya, kita itu kan harus adil sejak dalam pikiran kan. Jadi kita harus adil sejak dalam pikiran, kemudian dalam tindakan, termasuk dalam pemberitaan kita. Artinya kalau misalkan polisi itu berhasil melakukan kerja-kerjanya harus kita apresiasi. Dan apresiasi terhadap kepolisian juga banyak yang kita blow up gitu. Misalkan dalam beberapa hal ya, ketika polisi berhasil menangkap atau mengungkap kasus-kasus narkoba, kemudian mengungkap kasus-kasus kejahatan yang lain gitu ya, termasuk juga bagaimana mengungkap kasus-kasus besar yang selama ini menjadi sorotan publik ya, misalnya dalam kasus kebakaran kejaksaan, bagaimana polisi kemudian melakukan rilis, atau kebakaran lapas Tangerang, bagaimana kemudian menemukan apa penyebabnya, itu kan kita beritakan juga gitu. Kemudian bagaimana polisi juga melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti vaksinasi, kita mengapresiasi dengan mengangkat itu gitu. Nah, tapi kan dalam kasus ketika misalkan ada yang tidak pas, maka kewajiban kita juga untuk mengingatkan supaya setidak-tidaknya kita berusaha agar apa yang melenceng dari relnya itu bisa kembali lagi ke relnya gitu. Sehingga kehidupan bertata-negara kita ini menjadi lebih baik. Ini kan sebenarnya tujuan kita seperti itu ya, Reinhardt ya. Ada respon yang langsung disampaikan oleh Kapolresta Tangerang ya sesaat setelah kejadian kekerasan terhadap mahasiswa dilakukan oleh anggota kepolisian yang disampaikan. Kita coba dengarkan Mas Revo apa yang disampaikan oleh Kapolresta Tangerang. Bahwa kita sudah terbitkan surat perintah pengamanan untuk sementara yang bersangkutan kita gunakan peraturan disiplin anggota Polri nomor 3 tahun PP RI nomor 2 tahun 2003. Kita terapkan pasal 4 huruf A dan pasal 4 huruf B bahwa di dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri wajib memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Baik, Mas Revo terakhir pada isu ini, akhirnya dari rentetan sorotan itu ya, dari mulai tagar percuma lapor polisi, kemudian kekerasan yang terjadi, koalisi masyarakat sipil ini mendesak agar Presiden Jokowi untuk mempercepat reformasi Polri. Ada beberapa catatan misalnya soal presisi yang minim implementasi, kemudian juga perbaikan di beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan besar dari kepolisian. Apakah kemudian mempercepat reformasi Polri itu juga salah satu hal yang memang penting untuk kita dorong dan juga publik harus kawal bersama, Mas Revo? Iya, semua kan kita berharap institusi-institusi negara ini bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan koridornya. Artinya kalau misalkan sekarang polisi ya yang sekarang lagi disorot gitu dalam beberapa penanganan dalam dua hal yang kemarin ya, dalam 2-3 minggu terakhir ini, ya ini menjadi momentum harusnya kepada pihak polisi. Kita berharap banyak ya. Kita mengapresiasi tadi yang dikatakan oleh Kapolres bahwa petugas PHH yang membanting dari mahasiswa itu sudah dikurung gitu ya, dan sekarang sedang diproses gitu. Dan juga mahasiswanya juga kan kita tahu juga difasilitasi oleh polisi untuk mendapatkan pengobatan yang layak gitu. Nah, itu kita mengapresiasi hal itu. Ya. Tapi lagi-lagi karena ini masih terjadi dan kejadian ini berulang dan berulang, maka memang selayaknya polisi itu melakukan perbaikan-perbaikan internal gitu. Ini seharusnya menjadi momentum, Renat. Ya. Seperti tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, termasuk bagaimana kemudian media, karena kita ini kan sayang ya kepada polisi gitu. Sehingga kita ikut mengawal sebenarnya, karena kita berharap polisi itu benar-benar bisa menjadi to serve and protect gitu, melayani dan melindungi, mengayomi, melindungi, menjaga masyarakat supaya ada ketertiban sipil gitu, supaya ada ketertiban dalam kehidupan kita. Nah,
Karena itulah kemudian kita mengingatkan jika ada yang melenceng, yuk ini harusnya menjadi momentum untuk perbaikan. Saya rasa itu juga yang menjadi catatan dari masyarakat sipil ya, bahwa mengingatkan bukan berarti benci, tapi karena memang kita semua berharap polisi itu menjadi jauh lebih baik ke depannya. Oke, semoga Mas Revo, sorotan kita semua dari beberapa peristiwa yang tadi itu menjadi momentum yang harus segera direspon oleh Polri untuk berbenah lagi, menata ulang kembali, dan sekali lagi kalau ada tidak pas tentu kita mengingatkan sebagaimana mestinya, karena jika ada sesuatu yang kemudian juga merugikan masyarakat. Kita break dulu Mas Revo, kita ke soal isu yang lain, adalah soal memangkas masa karantina WNA, karena beberapa daerah Bali dan Kepri sudah dibuka untuk turis mancanegara, tapi kemudian pemerintah memutuskan 5 hari masa karantina. Ini seperti dilematis, tapi di sisi lain juga disoroti oleh para pakar dan juga epidemiolog bahwa ini beresiko. Bagaimana kita melihat soal rencana pemerintah yang sudah membuka pintu bagi WNA datang ke Indonesia, terutama untuk turis mancanegara? Kita akan segera kembali sesaat lagi.